Alat dan teknologi yang diperlukan yaitu yang pertama laptop atau komputer dengan akses internet, kedua proyektor atau layar interaktif, ketiga aplikasi digital storytelling misalnya Adobe Spark, Canva, atau Storyboard, dan keempat materi bacaan yang akan dianalisis seperti cerpen, puisi atau kutipan dari novel atau naskah drama. Dengan menggunakan alat dan teknologi yang telah disebutkan, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, cara penggunaan setiap alatnya, pertama laptop atau komputer dengan akses internet. Laptop atau komputer digunakan sebagai perangkat utama untuk mengakses sumber daya pembelajaran daring dan aplikasi digital storytelling. Guru dapat menggunakan laptop atau komputer untuk mempersiapkan presentasi, mengakses materi pembelajaran, dan berkomunikasi dengan siswa melalui platform pembelajaran daring. Yang kedua yaitu proyektor atau layar interaktif. Proyektor atau layar interaktif digunakan untuk mempromosikan materi pembelajaran, presentasi, atau hasil karya siswa ke layar yang lebih besar di kelas. Guru dapat menggunakan proyektor atau layar interaktif untuk memperlihatkan contoh-contoh digital storytelling, mengarahkan diskusi, atau mempresentasikan hasil karya siswa kepada seluruh kelas. Yang ketiga yaitu aplikasi digital storytelling seperti Adobe Spark, Canva, atau Storyboard digunakan untuk membuat cerita visual yang menggambarkan tema, karakter, dan peristiwa dalam karya sastra yang dipelajari. Dan guru dan siswa dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat cerita digital berdasarkan analisis mereka terhadap materi bacaan seperti cerpen, puisi, atau kutipan dari novel atau naskah drama. Materi bacaan yang akan dianalisis seperti cerpen, puisi, atau kutipan dari novel, naskah, drama digunakan sebagai bahan dasar untuk pembelajaran, kemudian guru memilih materi bacaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa. Materi bacaan tersebut digunakan sebagai landasan untuk diskusi, analisis, dan pembuatan cerita digital. Dengan menggunakan alat dan teknologi ini, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan relevan bagi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka tentang karya sastra, dan mengembangkan keterampilan storytelling mereka melalui teknologi digital. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama yaitu pengantar. Guru memperkenalkan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Nah, kemudian guru bagaimana belajar tentang cara membuat cerita digital menggunakan teknologi. Selain itu, guru akan menjelaskan bahwa kita akan menggunakan cerita digital untuk memahami karya sastra dalam bahasa Indonesia. Yang langkah kedua yaitu analisis materi bacaan terdiri dari 20 menit. Siswa memilih salah satu karya sastra Indonesia yang relevan dengan topik pembelajaran, mengajak siswa untuk membaca dan memahami karya sastra tersebut, melakukan diskusi kelompok tentang tema, tokoh, dan pesan yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Kemudian, angka ketiga pembuatan digital storytelling, meminta siswa untuk membuat digital storytelling berdasarkan analisis mereka terhadap karya sastra yang dipilih. Siswa dapat menggunakan aplikasi digital storytelling seperti Canva untuk membuat cerita visual yang menggambarkan tema, karakter, dan peristiwa penting dalam karya sastra tersebut. Kemudian langkah keempat, presentasi dan diskusi. Siswa mempresentasikan hasil karya digital storytelling mereka pada kelas. Setelah setiap presentasi, dilakukan diskusi tentang interpretasi dan pemahaman siswa terhadap karya sastra yang diangkat. Kemudian langkah terakhir yaitu guru memberikan umpan balik dan merangsang diskusi yang lebih dalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Pengantar sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang tujuan pembelajaran hari ini. Dalam hal ini, tujuan adalah untuk memperkenalkan konsep digital storytelling dan menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pengantar ini memberi siswa gambaran tentang apa yang akan mereka pelajari dan mengapa itu penting. Kemudian analisis materi bacaan. Langkah ini bertujuan untuk membantu siswa memahami karya sastra yang dipilih melalui pembacaan dan diskusi. Dengan membaca bersama-sama, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cerita atau puisi tersebut.
Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk berbagi pemikiran dan mendiskusikan berbagai aspek karya sastra, seperti tema, tokoh, dan pesan yang terkandung dalam cerita atau puisi tersebut. Kemudian pembuatan digital storytelling melibatkan siswa dalam proses kreatif untuk membuat cerita digital berdasarkan analisis mereka terhadap karya sastra yang dipilih. Dengan menggunakan aplikasi digital storytelling, siswa dapat menggambarkan tema, karakter, dan peristiwa penting dalam cerita atau puisi tersebut secara visual. Proses ini memungkinkan siswa untuk menyatukan pemahaman mereka tentang karya sastra dengan keterampilan teknologi digital. Kemudian presentasi dan diskusi memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi hasil karya mereka dengan teman sekelas dan mendapatkan umpan balik dari guru dan rekan-rekan mereka. Diskusi tentang interpretasi dan pemahaman umpan balik dari guru-guru dan rekan-rekan mereka membantu siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang cerita atau puisi tersebut. Guru juga dapat merangsang diskusi yang lebih dalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Dengan demikian, langkah-langkah ini membentuk sebuah proses pembelajaran yang menyeluruh, dimulai dari pengantar yang menjelaskan tujuan, hingga tahap pembuatan karya digital dan diskusi yang mendorong pemahaman yang lebih dalam. Pemilihan teknologi pembelajaran dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia memiliki berbagai alasan yang kuat, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Melalui pembuatan digital storytelling, siswa tidak hanya menjadi konsumen pasif dari informasi, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran dengan menjadi pembuat cerita. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka saat mereka menginterpretasikan dan mempresentasikan kembali karya sastra dalam bentuk digital. Yang kemudian aktivitas pembuatan cerita digital juga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia karena mereka masih lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembuatan karya mereka sendiri. Yang kedua, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Teknologi digital memungkinkan penggunaan pembelajaran berbagai media termasuk gambar, audio, dan video untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menarik perhatian siswa. Dengan menyajikan karya sastra dalam bentuk visual dan interaktif, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang dipelajari. Kemudian pembelajaran yang menarik juga dapat membantu mengatasi tantangan dalam mengajarkan karya sastra yang dianggap kering atau sulit dengan membuatnya lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga yaitu memperluas ruang pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi digital, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, tetapi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun siswa memiliki akses internet. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka sendiri tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kemudian pembelajaran daring juga membuka pintu untuk kolaborasi dan interaksi antara siswa dari berbagai wilayah geografis atau latar belakang budaya, sehingga memperkaya pengalaman belajar mereka melalui pertukaran ide dan perspektif yang beragam. Melalui penerapan teknologi terkini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan relevan bagi siswa. Dengan memanfaatkan digital storytelling, siswa dapat menjelajahi dunia sastra Indonesia dengan cara yang baru dan menarik sambil mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan literasi digital.